Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Gimnastiar dengan NPM 241705111 dari kelas Ilkom B. Di sini saya akan mengerjakan tugas minggu ketiga dari matkul Teori Bahasa dan Automata mengenai materi NFA ke DFA. Di sini materinya bisa kita lihat penugasan untuk minggu ketiga Teori Bahasa dan Automata itu dari NFA ke DFA. Nah, langsung aja kita mulai. Di sini kita bakal ngeliat dulu. Aku dapat dari web dari luar Geeks4Geeks perbedaan antara DFA dan NFA. Dalam teori otomata ada 4 jenis otomata terbatas yang digunakan untuk mengenali bahasa reguler. Di antaranya ada DFA dan NFA. Oke, keduanya memiliki fungsi yang sama, tetapi terdapat beberapa perbedaan dalam struktur dan cara kerjanya. Nah, di sini DFA itu kemarin kita sudah belajar. DFA merupakan sebuah FSA, sebuah finite automata, dikatakan deterministik jika sesuai dengan simbol input terdapat satu keadaan resultan, yaitu hanya ada satu transisi. Nah, ini rumusnya, di mana T kumpulan keadaan terbatas, yang tidak kosong kontrol terbatas, dan lain-lainnya. Oke, apa itu NFA? Nah, NFA itu adalah non-deterministiknya DFA jika terdapat lebih dari satu kemungkinan transisi dari satu keadaan pada simbol masukan sama. Jadi bedanya kalau DFA itu cuma satu keadaan, sedangkan NFA itu dua keadaan. Nah, perbedaannya bisa kita lihat di tabel berikut ini. DFA itu untuk setiap representasi simbolis alfabet hanya ada satu transisi keadaan dalam DFA. Kalau NFA tidak perlu menentukan bagaimana NFA bereaksi menurut simbol tertentu. DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong, sedangkan NFA bisa. Dan DFA dapat dipahami sebagai satu mesin, dan NFA bisa beberapa mesin kecil yang melakukan komputasi pada saat yang sama. Dalam DFA, kemungkinan status berikutnya ditetapkan dengan jelas. Dalam NFA, setiap pasangan satu simbol masukan dapat memiliki banyak kemungkinan status berikutnya. Dan DFA lebih sulit, sedangkan NFA mudah karena dia gampang untuk bercabang. Nah, ini yang paling penting, semua DFA adalah NFA, namun tidak semua NFA itu DFA. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini semua adalah perbedaannya. Dalam DFA hanya ada satu kemungkinan transisi untuk setiap simbol masukan dari status manapun, sedangkan kalau NFA dia ada beberapa transisi. Nah, kesimpulannya DFA bersifat deterministik, mudah diimplementasikan tetapi menghasilkan automata yang lebih besar, sementara NFA lebih fleksibel dan bisa lebih ringkas tetapi sulit untuk diimplementasikan karena dia ada banyak. Faktanya, terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, NFA dan DFA sama-sama kuat karena keduanya mampu mengenali kelas bahasa yang sama, yaitu bahasa reguler. Oke, di sini aku punya contoh soal. Nah, dari BINUS kita bakal melihat contoh konversi NFA menjadi DFA. Oke, di sini dikasih tabel transisi untuk diagram transisi NFA. State pertama, state awalnya S0, dan state kedua atau state terakhirnya itu S1. Dia ada bintang tuh berarti dia akhir ya teman-teman. Nah, terus dia ada alfabetnya A sama B. Nah, di sini jika SO-nya ke A berarti dia ke S1, dan jika ke B dia ke S0 dan S1. Nah, ini tuh yang menandai bahwa ini tuh NFA teman-teman. Kalau DFA itu dia yang mengenali dia NFA itu karena dia ada gini, tetapi dia di sininya di state-nya nggak ada nih S0 S1, berarti dia NFA. Terus S1 finalnya ke A di S0 dan S1 B-nya dia ke S1. Nah, kalau dalam gambar dia kayak gini. Oke. Dari S0 dia bisa ke S1 di A, terus di B-nya dia bisa ke S0 lagi dan S1. Jadi dia bentuknya kayak gini diagramnya. Sedangkan kalau yang S1 dia ke S0 nih A-nya, dan B-nya kembali ke S1. Oke. Dilihat penjelasannya. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa ada satu input state yang diberi inputan menuju beberapa state, yaitu S0 yang diberi inputan B bisa menuju S0 dan S1. Lalu untuk S0 dan S1 diberi inputan A, maka hasilnya gabungan dari S0 dan S1 yang diberi inputan A, yaitu S0 dan S1. Oke, dan lain-lainnya. Dan berikut tabel transisi untuk diagram DFA-nya. Nah, kenapa ini bisa jadi S0, S1 bintang? Karena kalau misalnya dia, kan kita mau buat DFA yang ekivalen teman-teman. Berarti di sini ini tuh dia menjadi state baru. Nah, state barunya ini kita bakal tulis di sini, dan kita lihat nih S0 dan S1. Kalau di A jadinya S0 dan S1 karena ini berdua nih. Nah, terus yang kedua juga sama S0 S1. Nah, di sini kok ada S0 S1
sama S1, kenapa nggak S0, S1, S1? Nah, dia kalau misalnya udah satu kali ditulis, cukup sekali aja teman-teman. Jadi dia bakal kayak gini. Nah, kita lihat lagi apakah ada simbol yang baru di sini. Nah, tidak ada simbol baru, berarti ini sudah cukup menjadi DFA yang ekivalen dengan NFA-nya. Nah, tinggal kita buat gambarnya jika diminta. Nah, kita buat jadi ini gambarnya. Jadi ketika S0, S1 ini dia ke A, dia kembali lagi ke S0, S1, dia ke B, dia kembali lagi juga ke S0, S1 gitu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang saya sudah membuat soal sebenarnya di sini. Oke, jika diberikan sebuah tabel transisi NFA seperti pada gambar dengan A sebagai state awal, start state, dan C sebagai state akhir, final state, alfabet yang digunakan pada NFA tersebut adalah 0,1. Gambar mana yang merupakan tabel hasil dari konversi NFA tersebut menjadi DFA dengan nilai yang sama. Oke, ini adalah gambar dari tabelnya. Di sini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, sama kan teman-teman, ABC, oke, dan CAB. Oke. Di sini pertama caranya kita bakal ngebuat simbolnya dulu. Nah, di sini ada, kita copy aja biar cepat. Di sini kita copy ke sini. Oke, sini udah kita copy. Berarti ada A, B, C. Kita analisis dulu nih. Adakah simbol yang baru? Ada ternyata teman-teman. AB. Berarti kita tulis sini AB. AB menghasilkan apa nih? AB berarti di sini nolnya dia A, B. Terus yang B-nya dia ada C. Berarti ABC. Terus lanjut untuk AB, A dan B, untuk satu berarti AC. Nah, kita lihat apakah ada simbol baru. Nah, ada lagi teman-teman simbol baru di sini. Ada ABC. Terus ABC. Nah, logikanya kalau dia udah ada ABC berarti kan dia udah maksimal teman-teman. Berarti kita tulis ABC, ABC semua. Karena mau nggak mau di 0 dan 1 ini dia bakal ke ABC, ABC semua bakal ada A, B dan C-nya. Lanjut, apakah ada simbol baru lagi? Ada di sini teman-teman, AC. Oke, di sini ada AC. Kita lihat AC. AC itu AB dan A. Berarti AB aja. Terus dia ada lagi untuk yang kesatunya AC, C sama B. Berarti BC di sini. Oke, lanjut. Apakah ada yang baru lagi teman-teman? Ada dong, berarti BC. Nah, BC. Kita lihat lagi BC. BC itu A sama C, berarti AC. Dan terakhir di sini apakah ada lagi untuk B sama C-nya adalah A dan B. Oke, di sini. Nah, berarti ini dia hasil tabel konversi untuk DFA ke NFA, untuk NFA ke DFA-nya teman-teman yang ekivalen. Karena ini nilainya sama aja dengan ini, tapi ini merupakan DFA, ini DFA, sedangkan ini NFA. Oke, udah, kita lihat jawabannya yang mana. Apakah ada yang sama? A, B, C, C, A, B, ABC, ABC, AC, ABC, ABC, AC, AB, BC. Ini salah ya teman-teman, harusnya ini AB. Terus juga ini salah, harusnya ini sebentar teman-teman. Kita lihat lagi apakah ada yang salah. Ini dia yang benar kayaknya teman-teman. Kita lihat BC, AB. Oke, yang benar yang A ya teman-teman. Jadi kita set di sini yang benar adalah A. Dah. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami tentang materi NFA ke DFA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.